Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuldia Husnia Alfiani dari kelas B5 dengan NIM 0404032314. Di sini saya akan mempresentasikan peta konsep mengenai konsep dasar filsafat dakwah. Nah, jadi di sini yang pertama saya akan menerangkan mengenai pengertian filsafat dakwah. Apa itu filsafat dakwah? Filsafat dakwah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara kritis dan mendalam tentang dakwah dan respon terhadap dakwah yang dilakukan oleh para dai dan mubalik, sehingga orang yang didakwai dapat menjadi manusia yang baik dalam arti beriman, berakhlak mulia seperti yang diajarkan oleh Islam. Selanjutnya ada ruang lingkup filsafat dakwah. 1. Ontologi ilmu dakwah. Ontologi menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara-cara berbeda dalam kategori-kategori logis. 2. Epistemologi filsafat dakwah adalah usaha seseorang untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, metodologi, sumber, serta validitas pengetahuan secara mendalam. 3. Aksiologi dakwah. Aksiologi adalah suatu bidang yang menyelidiki nilai-nilai. 4. Hakikat dakwah. Hakikat filsafat itu ialah berpikir dengan tertib, bebas, mendalam sampai ke akar-akarnya. Lanjut, di sini ada dasar pemikiran filsafat dakwah. Apa sih dasar pemikiran filsafat dakwah? Dasar pemikiran munculnya filsafat dakwah, Sulisyanto menjelaskan beberapa hal yang diantaranya Al-Quran menuntun manusia untuk berfilsafat. Al-Quran mengajak manusia berdialog, baik dengan alam maupun dirinya sendiri. Al-Quran menghargai penggunaan akal. Selanjutnya yaitu pentingnya mempelajari filsafat. Filsafat penting dipelajari karena yang pertama, berfilsafat merupakan suatu cara berpikir yang tidak bersumber pada suatu rangkaian kepercayaan, tapi berdasarkan pengalaman dan pemikiran sendiri. Kedua, belajar filsafat sebagai ikhtiar menemukan pemahaman yang jernih tentang segala sesuatu. Ketiga, belajar filsafat berarti belajar untuk berhasrat pada kearifan atau belajar untuk mencintai kearifan. Keempat, dengan belajar filsafat, kita akan dilatih menjadi manusia yang utuh, yakni mampu berpikir mendalam, rasional, dan komunikatif. Kelima, dengan belajar filsafat, kita akan mampu melihat permasalahan dari berbagai sisi. Dan yang terakhir, filsafat mengajarkan kita untuk melakukan analisis dan mengemukakan ide dengan jelas serta rasional. Terakhir, tentang tujuan filsafat dakwah. Secara umum, tujuan mempelajari filsafat dakwah adalah membekal para dai untuk berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam mengembangkan kegiatan dakwah dan dalam menghadapi berbagai macam persoalan keumatan, serta dapat memberikan solusi alternatif dalam memecahkan persoalan tersebut. Jadi, kesimpulan tentang konsep dasar filsafat dakwah yaitu filsafat dakwah adalah filsafat khusus yang berkaitan dengan dakwah sebagai relasi dan aktualisasi imani manusia dengan agama Islam, Allah, dan alam. Secara ringkas, ruang lingkup filsafat dakwah paling tidak meliputi 4 hal yang selalu punya kaitan erat, yaitu pertama, manusia sebagai pelaku dakwah dan manusia sebagai penerima dakwah. Kedua,
agama Islam sebagai pesan atau materi yang harus disampaikan, diimani, serta diwujudkan dalam realitas atau diamalkan di masyarakat. Ketiga, Allah yang menciptakan manusia dan alam sebagai Rob yang memelihara alam dan menurunkan agama Islam serta menentukan terjadinya proses dakwah. Dan keempat, lingkungan, yaitu alam atau bumi dan sekitarnya tempat terjadinya proses dakwah. Selanjutnya, tujuan filsafat dakwah adalah dapat memberikan pemahaman yang bersifat universal tentang suatu unit ajaran Islam secara mendalam, mendasar, dan radikal sampai ke akar-akarnya, sehingga akhirnya dapat membawa kebenaran yang hakiki. Kebenaran hakiki tersebut terimplementasikan dalam sikap kesehariannya sebagai seorang Islam. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.